Jadi di situ diumumkan artinya hendak menyerang ke Tanjung. Kami dahulu lagi kecil tuh tidak dilarikan oleh bapak, ayo ke sana enggak. Cuma umpat di rumah aja melihat akan ini gerak-gerik orang tua tuh senang itu. Nah, jadi Belanda ternyata begitu datang ke kota Tanjung ternyata sudah pura-puranda lah ujung murung itu atas serangan Pak Martinus dan kawan-kawan ini. Perjuangan tidak hanya sampai Haruai. Semangat untuk membela hak pribumi yang telah direnggut menular kepada rakyat lain. Sehingga bermunculanlah para revolusioner yang bergerilya melawan penjajah. Di pedalaman kota Mahe, tepatnya di Duyun, atau disebut juga Pasundan Besar, menjadi tempat persembunyian gerilyawan. Di pedalaman ini juga dibentuk markas besar Tentara ALRI Divisi 4 Kalimantan, yaitu Markas Besar BN 8 ALRI 4 Utara, yang berada di rumah Haji Rashidi, yang juga sebagai ketua markas. Di markas inilah segala rencana penyerangan lanjutan melawan penjajah dipersiapkan. Di sisi lain pedalaman Duyun, tepatnya di hutan Tempunian, para gerilyawan merakit senjata. Jadi sudah beberapa pocok yang bisa digunakan oleh warga masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat kita di Duyun ini. Mereka membuat bom juga, bom tangan yang dilemparkan meledak. 2 Januari 1949 di markas besar BN 8 ALRI 4 Utara, pasukan yang dipimpin Martinus mengadakan rapat untuk menyusun strategi penyerangan ke kota Tanjung. Jadi kami umur 5 tahun, di rumah-rumah kami ini tempat orang berunding malam-malam. Berunding, musyawarah, bagaimana cara tuh kita mendengarkan seperti cucu. Nah, kami dahulu lagi kecil tuh tidak dilarikan oleh bapak, ayo ke sana enggak. Cuma umpat di rumah aja melihat akan ini gerak-gerik orang tua tuh senang itu. Setelah strategi penyerangan masak, para pejuang mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, baik diri, senjata, dan bekal makanan. Atau statis bagaimana cara dalam perlawanan, dan basangun nasi sabekol. Nasi sabekol. Kada boleh pantang minta. Artinya kalau nasi itu habis nasi ketupat bola beri. Ketupat sampai 3 hari kawa. Kalau kupang dalam penyerangan kita lari, boleh berjalan aja nampak. Jadi di hutan-hutan tuh kada boleh ambil punya orang. Apapun pemakan yang ada di hutan yang dapat dimakan, pisang kah apa, kada mau membuat jujur orang benar tadi nampak. Jadi ketupat aja nang disangor. Jadi bahari betul bebutah aja. Sementara itu, pada saat yang sama, pasukan Belanda berpatroli secara besar-besaran di kota Tanjung untuk mempertahankan kekuasaannya setelah Haruai dikuasai pejuang tanah air. Dikumpul habis dari Mora Uya, makanya kecamatan Haruai kan meliputi sampai Mora Uya sampai Jaro. Lalu dikumpul orang dipanggil suruh menyerang ke Tanjung nih. Kumpul di Haruai sini. Cuma di Haruai ini lalu Kamahi kumpul sunyaan di situ. Nah, lalu di itu lalu menyerang ke Tanjung di bawah pimpinan Martinus. Senin 3 Januari 1949, dengan kekuatan ribuan pejuang dari Mahe, Haruai, Bongkang, Wayau, Padang Lumbu dan lain-lain di bawah pimpinan Martinus bergerak menuju ke kota Tanjung. Nah, ini disebut dengan serangan umum yang pertama. Nah, jadi serangan ini adalah beranggotakan ada Pak Martinus sebagai pimpinan perang, pimpinan serangan, kemudian ada Pak Pardi, kemudian ada Itap, kemudian ada Arsat, kemudian ada Dahlius, kemudian ada lagi Ramli, Masrani, Tarsat, kemudian Pak Johan, ya,
Pak Johan, kemudian lagi disebut dengan juga ada Awi, ada Haji Asli, dan ada Haji Sulaiman. Bersenjatakan 7 pucuk senjata api sitaan, mandau, tombak, parang, dan bambu runcing, Martinus bersama pasukannya menggunakan truk pinjaman dari perkebunan Onderneming Hayub dan taksi dari rakyat menuju kota Tanjung, yang saat itu merupakan markas besar Belanda yang ada di Tawalong. Masyarakatnya datang berkumpul ke tempat berkumpul di pos anu situan. Jadi di situ diumumkan artinya hendak menyerang ke Tanjung. Nah, jadi mana hendak silakan artinya tuh. Lalu dikumpulan dari ada daerah Murauya datang. Ini motor hayup tuh dahulu orang banyak mengangkut orang motor hayup anu. Itu 2 buah motornya mengambil orang ke sana dibawa. Itu membawa menyerang 2 buah motor truk. Itu motor orang kampung Pak menyerang ke Tanjung tak. Gelombang massal tersebut bertambah besar saat tiba di pangkalan seberang Murung Pudak. Di sini pasukan menyita truk BPM Belanda yang saat ini menjadi Pertamina untuk mengangkut pasukan menuju kota Tanjung. Dalam perjalanan menuju kota Tanjung, pasukan gerilyawan yang dipimpin Martinus dihadang di Tanjung Tengah oleh pasukan militer Belanda dan pribumi yang menjadi kaki tangan Belanda. Pertempuran pun terjadi. Dengan perlawanan yang sengit, akhirnya pasukan gerilya berhasil mendesak mundur pasukan Belanda menuju kota Tanjung, meski hanya bermodalkan 7 buah senjata karaben dan pistol, dan dilengkapi dengan ratusan senjata tajam tradisional, tidak menyurutkan semangat pejuang melawan penjajah Belanda yang saat itu memiliki persenjataan lengkap. Semangat membela tanah air meledak tanpa takut mati. Di pertempuran ini para gerilyawan terus melawan penjajah menuju kota Tanjung, tepatnya di Ujung Murung. Mereka ini menyerang Tanjung dengan pusat serangan adalah Ujung Murung. Nah, pada saat itu serangan dimulai sejak pagi hari pada jam 7 pagi sampai dengan jam 3 sore. Nah, dalam serangan ini dapat ditangkap ya atau telah jadi korban pihak Belanda itu sebanyak 27 orang, sementara pihak tentara pejuang kita adalah tidak ada. Di markas besar Belanda Ujung Murung inilah pertempuran sengit terjadi. Para pejuang berhasil menjebol rumah penjara dan membebaskan tahanan politik, para pejuang dan rakyat yang dikurung di sini, termasuk salah satunya Usman Dundrung. Dengan perlawanan yang gigih, para pejuang berhasil menewaskan 27 orang musuh, merampas senjata api militer Belanda, serta menangkap 2 orang mata-mata Belanda. Baku tembak terus terjadi hingga pukul 3 sore. Jam 3 sore atau sebelum jam 3 itu ditemukan bahwa informasi bahwa tentara Belanda itu besar-besaran menyerang kota Tanjung dengan membawa 7 buah truk yang isinya penuh dengan tentara Belanda. Nah, jadi sebelum jam 3.30 ini telah diperintahkan oleh Pak Martinus untuk meninggalkan kota Tanjung dengan lewat Jangkung atau lewat hutan Loyang, kemudian lagi hutan Haniung, kemudian lagi terus ke Tubiana, terus lagi ke Pulau Muntako, dan akhirnya sampai dengan ke daerah Hikun untuk terus kembali ke wilayah Mahe dengan selamat. Nah, jadi Belanda ternyata begitu datang ke kota Tanjung ternyata sudah pura-purandalah Ujung Murung itu atas serangan Pak Martinus dan kawan-kawan ini. Di Tanjung itu dikepung, sempat dikepung lah. Pos polisi itu waktu itu kada di pos selalu ada rumah orang, banyak orang kaya Haji Samsi bari. Rumah orang itu betul, rumah itu betul rumah orang. Yang di Tanjung kan? Di Tanjung. Diserang itu hampir direbut, hampir menyerah. Polisi itu sudah terkepung. Datang bantuan Belanda dari Mutah sampai memutar baja datang tuh. Itu mentor lalu, itu datang lalu mundur tambah kada sanggup melawan senjata Belanda kan habis banyak anunya serangnya. 17 truk bala bantuan militer Belanda datang dari Amuntai yang memaksa pasukan gerilyawan mundur teratur ke arah Selongan, sambil sesekali melepaskan tembakan perlawanan. Dari pihak pejuang tanah air, tidak terdapat korban.
setelah pasukan kami berada, pasukan maksudnya adalah Martinus ini berada di hutan sekitar Tanjung, yaitu di hutan Haniung, kemudian hutan, jadi kalau di sebelah baratnya kota Tanjung itu ada namanya hutan ya, hutan Haniung, kemudian lagi Mantako yang sekarang ada dikenal sebagai komplek perumahan rumah sakit Tanjung. Nah itu adalah Pulau Mantako, sehingga di sana banyak kuburan-kuburan orang tua zaman Belanda. Nah di sanalah terjadi pertempuran yang cukup sengit ya antara pasukan Belanda yang memang membom mati-matian ya, artinya membom dengan senjata-senjata tangannya yang cukup canggih untuk menghancur leburkan ya pusat tentara-tentara kita yang mencoba menyerang kota Tanjung tadi. Di hutan ini, Martinus memerintahkan saudara Busu Itap atau Tabri untuk memimpin sebagian pasukannya kembali ke markas pertahanan di Duyun melalui jalan setapak Rariih, Kertak Panjang. Sedangkan ia bersama sebagian pasukan lain berangkat ke markas besar Alri Divisi 4 Barabai untuk meminta bantuan persenjataan dan peluru. Sedangkan 2 orang kaki tangan Belanda yang berhasil ditangkap, salah satunya adalah pengkhianat Solo. 2 kaki tangan Belanda ini ditembak mati di belakang rumah Haji Idar Selongan. Terjadi juga pasukan Belanda melakukan patroli di kota Tanjung, utamanya masuk di lewat kantor pos Tanjung itu. Kemudian mereka ini ditangkap oleh 2 beradik, yaitu Pak Hormansyah dan juga seorang pejuang ya, membunuh 2 orang Belanda yang sedang patroli. Kemudian Belanda itu dimasukkan ke dalam Kindai, ya Kindai Bani, sehingga pada saat patroli berikutnya Belanda tidak menemukan bahwa pasukannya atau 2 orang anggotanya telah dibunuh mati ya, dibunuh oleh 2 orang kakak beradik tadi yang bernama Kurdi dan Hormansyah. Nah keduanya ini adalah 2 beradik yang ada di Selongan itu ya, itu di rumah, tepatnya di rumah Bapak yang disebut dengan Tetuha ya, Tanjung Tengah, tapi beliau adalah juga orang Tanjung ya, Tanjung Kota, yaitu Bu Hamis. Sementara itu, perjuangan terus dilanjutkan oleh para gerilyawan. Selasa 4 Januari 1949, Ramli, Johan, Abdullah Danan, dan Masnum Seyu yang dipimpin oleh Martinus melanjutkan perjuangan menuju Tamyang Layang dan Ampah, lalu kembali ke Pasar Arba yang pada saat itu disamarkan dengan sebutan Madiun. Mereka melanjutkan perjalanan ke pedalaman Sungai Durian yang disamarkan menjadi Kediri. Di pedalaman Sungai Durian, ia disambut baik oleh Abdul Rajak, Haji Sidik, Inggi, Jafar, dan lain-lain yang sudah tergabung dalam badan perjuangan. Pada malam harinya, para pejuang gerilyawan ini mengadakan pertemuan rahasia di pedalaman Sungai Durian. Dengan semangat yang ada, mereka memutuskan untuk meneruskan perjuangan melawan pemerintahan Belanda atau Nika di tanah ini. Asalnya wanita, asal orangnya merah putih masih di sini. Nah, manggang kumbaknya umpat juga disuruh orang menjaga. Tapi sesudah lalu disuruh aja mundur aja. Rupanya si Belanda ini, tentara mereka ini berbalas dendam kemudian dengan menyerang Kota Mahi.